Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Ramadini Saputri. Seperti video-video sebelumnya, aku akan membahas materi-materi yang berkaitan dengan akuntansi perbankan. Nah, pada video kali ini, aku akan membahas topik yang berbeda, yaitu adalah operasional giro. Nah, apa aja sih pokok pembahasan atau subtopik yang akan aku bahas? Let's check this out. Nah, yang pertama yang akan aku bahas dalam video ini ada pengertian dari rekening giro, yang kedua ada jenis-jenis giro, yang ketiga ada sarana penarikan giro, dan yang keempat yaitu pembukaan dan penutupan rekening giro. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pengertian dari giro. Apa sih yang dimaksud dengan giro itu? Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Nah, pencatatan simpanan giro ini dapat dilakukan dalam buku yang disebut sebagai buku giro atau rekening giro. Karena saldonya dapat bersifat dinamis atau berubah-ubah, maka rekening giro disebut sebagai rekening koran. Bunga atau bunga atas simpanan giro ini dapat diberikan kepada giran atau penyimpan pemilik rekening giro ini yang disebut sebagai jasa giro. Nah, jasa giro ini juga dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Setelah membahas tentang pengertian, pastinya teman-teman penasaran kan apa-apa aja jenis-jenis dari giro ini. Nah, dari web-web yang telah Dini dapatkan, jenis-jenis giro itu yaitu yang pertama ada giro atas nama pribadi atau perorangan. Nah, giro atas nama pribadi ini yaitu giro yang dimiliki atas nama individu atau usaha dengan nama pemiliknya. Nah, usaha ini seperti toko, restoran, bengkel, dan usaha lain dengan nama pemiliknya. Nah, untuk membuka rekening giro ini, bank menerapkan jumlah setoran terkecil yaitu sekitar 250.000. Selanjutnya yaitu adalah giro atas nama lembaga atau perusahaan. Nah, giro jenis ini adalah giro yang dibuat untuk badan. Misalnya nih, seperti organisasi masyarakat, instansi pemerintah, badan usaha, seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuka rekening jenis ini, bank menerapkan jumlah setoran terkecilnya yaitu adalah Rp500.000. Selanjutnya yaitu ada jenis lain-lainnya dari rekening giro ini. Yang pertama yaitu ada giro swasta, di mana giro swasta ini adalah giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Sementara giro pemerintah yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah seperti giro kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aku akan membahas sarana penarikan giro ini. Sarana penarikan giro ini ada dua jenis. Yang pertama ada cek, yang kedua ada bilet giro. Nah, cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. Nah, agar cek memenuhi persyaratan sebagai alat pembayaran diperlukan syarat-syarat hukum, sehingga memenuhi syarat sebagai cek. Syarat hukum dari penggunaan cek bisa teman-teman lihat atau pada KUH Dagang pasal 178. Silahkan dicari di Google aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada bilet giro. Apa sih bilet giro ini?
Bilet giro ini merupakan surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank sama atau lain. Bilet giro ini hanya dapat dibatalkan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang ditujukan kepada bank terkait dengan menyebutkan nomor bilet giro, tanggal penarikan, dan juga jumlah dana yang dipindahkan. Ya, apa aja sih perbedaan dari cek dan juga bilet giro ini? Yang pertama, kita lihat dari segi pencairan dana. Nah, cek dapat diuangkan secara tunai. Proses ini bahkan dapat dilakukan oleh orang lain yang mewakili kita. Sementara itu, bilet giro adalah metode transaksi berupa pemindahan sejumlah dana yang tidak bisa diuangkan. Dan juga proses mutasinya harus dilakukan oleh pemilik dana yang bersangkutan. Selanjutnya kita lihat dari segi fungsi dasar. Nah, secara sederhana kita dapat mengartikan cek ini sebagai surat permintaan dari seorang nasabah kepada bank agar bersedia membayarkan sejumlah uang tunai sesuai nominal di dalam cek kepada si pemegang cek tersebut. Sementara itu, bilet giro ini adalah surat permintaan kepada pihak bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening satu ke rekening lainnya. Selanjutnya dari segi dasar hukum. Nah, dasar hukum tentunya penggunaan cek dan bilet giro ini memiliki dasar hukum yang berbeda. Di mana cek diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, sementara itu bilet giro memakai Peraturan Bank Indonesia atau PBI sebagai dasar regulasinya. Perbedaan yang terakhir kita lihat dari segi ketentuan administrasi. Untuk pencairan atau penarikan dana melalui cek akan dikenakan biaya material sesuai kebijakan masing-masing bank. Sementara itu, mutasi dana lewat bilet giro umumnya tidak dikenakan biaya material. Namun kita juga harus sebaiknya menanyakan hal-hal seperti ini kepada pihak bank untuk berjaga-jaga. Kita masuk kepada materi terakhir. Oke, materi yang terakhir yaitu adalah pembukaan dan juga penutupan rekening giro. Nah, kita masuk kepada pembukaan terlebih dahulu. Untuk pembukaan rekening giro tentunya ada syarat-syaratnya dong. Nah, syarat yang pertama yaitu ada syarat umum, di mana syarat umum ini terdiri dari perorangan atau badan usaha, tidak tercantum dalam daftar hitam, kemudian mempunyai referensi, mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan juga menyetujui pernyataan pembukaan rekening. Selanjutnya ada cakap hukum dan juga mengisi aplikasi pembukaan. Nah, untuk syarat khususnya, yaitu untuk syarat khusus bagi perseorangan yang pertama yaitu setoran minimalnya yaitu Rp500.000 dan juga menyerahkan fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, ataupun paspor. Dan yang terakhir, saldo minimal untuk perseorangan ini adalah Rp250.000. Sementara itu, syarat khusus untuk badan usaha, yang pertama untuk setoran minimalnya yaitu adalah Rp1.000.000, kemudian menyerahkan fotokopi akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, dan juga akta perubahannya. Sementara saldo minimum untuk syarat khusus badan usaha ini adalah Rp500.000. Kemudian ketentuan-ketentuannya yang pertama ada legalitas, di mana legalitas ini merupakan setiap calon yang mengajukan pembukaan rekening
eh, pembukaan rekening koran wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian perjanjian pembukaan rekening. Nah, apabila calon giran atau eh, pemilik dari rekening giro nantinya telah disetujui oleh pihak bank untuk membuka rekening, maka calon giran ini harus menyetujui perjanjian pembukaan rekening. Yang ketiga ada buku cek dan bilet giro. Nah, buku cek dan bilet giro ini adalah media untuk penarikan rekening giro seperti yang sudah aku jelasin tadi ya. Nah, yang keempat ada jasa dan giro, di mana jasa dan giro ini merupakan imbalan yang diberikan kepada bank yang diberikan oleh bank kepada giran kita atas dana yang disimpan di bank. Nah, perhitungan dari jasa giro ini mempergunakan presentase yang telah ditetapkan oleh bank tentunya. Dan yang terakhir, pastinya ada biaya. Biaya ini adalah ongkos yang harus kita bayar sebagai nasabah. Antara lain ada biaya administrasinya, ada biaya penutupan rekening, biaya pembelian buku, buku cek dan bilet giro, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada penutupan rekening giro. Nah, penutupan rekening giro ini adalah kegiatan menutup rekening giro di bank tempat kita membuka rekening sebelumnya dengan sebelumnya. Nah, dengan ditutupnya rekening ini, kita sebagai nasabah uh, tidak dapat melakukan aktivasi transaksi pada rekening yang telah kita tutup. Di mana ketentuannya yang pertama adalah penutupan rekening dapat dilakukan atas permintaan kita sendiri sebagai nasabah atau keputusan dari bank langsung dengan alasan-alasan tertentu dari bank nantinya. Yang kedua yaitu penutupan rekening atas keputusan bank akan diberitahukan kepada kita sebagai nasabah secara tertulis mungkin melalui surat pada saat penutupan dilakukan. Yang ketiga, sejak saat penutupan rekening tersebut, kita tidak dapat melakukan aktivasi apapun pada rekening yang telah kita tutup. Dan yang terakhir, seluruh sisa buku atau bilet giro yang belum digunakan oleh kita sebagai nasabah harus dikembalikan kepada bank. Nah, bank ini akan menutup secara otomatis apabila giran atau nasabah melakukan penarikan cek atau bilet giro kosong sebanyak 3 kali berturut-turut dalam kurun waktu 6 bulan. Oke teman-teman, sekian materi dari aku tentang operasional giro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.